Halo guys, sebenarnya udah males ngomongin soal pidato Prabowo di ulang tahun Gerindra kemarin. Tapi beberapa teman menanyakan pendapat saya soal cuplikan yang ini. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Nah, video ini ramai sih, lewat terus di beranda saya. Dimana Pak Prabowo bilang bahwa yang bilang Jokowi cawe-cawe itu dasmu gitu ya. Tapi beliau sendiri mengakui beliau menang terpilih jadi presiden karena dukungan Jokowi yang saat itu menjadi presiden ke-7. Lalu berteriak hidup Jokowi, dan satu gedung itu menyanyikan Mars terima kasih Jokowi. Keren Gerindra. Entahlah ya, saya nggak mau mengomentari soal masalah harga diri partai dan sebagainya lah ya, karena itu hak mereka untuk berterima kasih sebegitunya kepada Jokowi, seolah-olah ya jabatan lebih penting daripada marwah partai. Itu hak mereka. Tapi justru pernyataan Pak Prabowo yang menarik, yang mengatakan bahwa beliau menang karena dukungan dari Jokowi sebagai presiden saat itu. Nah, ini justru akhirnya mengklarifikasi bahwa film dokumenter Dirty Vote itu ya benar adanya, bahwa Prabowo dan Gibran memenangkan pemilu ya dicapai melalui praktik-praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Nah, hal ini mencakup penyalahgunaan aparatur negara, manipulasi bansos, dan keputusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi yang dianggap memperburuk integritas pemilu. Nah, bahkan kondisi ini disebut sebagai ya tanda kemunduran demokrasi kita menuju otokrasi, di mana pemilu tetap berlangsung tapi tidak mencerminkan keadilan dan kebebasan. Dan itu kita lihat juga ya di masa transisi kemarin ini, pembungkaman suara kritis sangat masif gitu ya. Dan ini menjadi sorotan ya, banyak aksi protes damai yang dilakukan koalisi warga, misalnya saat pelantikan Prabowo Gibran kemarin gitu ya, dibubarkan secara represif. Bahkan aparat keamanan mencopot semua poster-poster kritik terhadap pemerintahan Jokowi, dirampas, dirobek gitu. Ini mencerminkan berlanjutnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi bahkan setelah jabatan Jokowi berakhir. Ya menarik sih ya, ketika banyak masyarakat berteriak adili Jokowi, justru malah Prabowo berteriak hidup Jokowi. Nah, ya seolah hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya terancam oleh kecurangan pemilu, tapi juga oleh pembatasan ruang bagi kritis dan oposisi. Nah, saya rasa keseluruhan situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa demokrasi kita, demokrasi Indonesia sedang bergeser ke arah otokrasi seperti yang saya bilang tadi, di mana kontrol kekuasaan semakin terkonsentrasi dan kebebasan sipil semakin tergerus. Kritik dari masyarakat sipil menjadi penting menurut saya untuk menjaga agar demokrasi tidak sepenuhnya runtuh di tengah tekanan politik yang terus meninggi. Salam.